warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang analisis penggunaan administrasi umum dan efisiensi terhadap peningkatan kinerja supervisor pada PT Lautan Interniaga. Di sini kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Nurkolifah dengan NIM 64232607, lalu ada Lita Dewi Kristanti dengan NIM 64232790 dan satu Nacitra Winingrum dengan NIM 64231202. Slide pertama di sini ada definisi budget administrasi. Jadi budget biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional. Contoh biaya ini adalah gaji karyawan bagian administrasi, akuntansi personalnya dan hubungan masyarakat, biaya sewa kantor, biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya perlengkapan kantor. Kemudian selanjutnya ada kegunaan budget administrasi dan ingat. Secara umum, budget administrasi ini yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat untuk evaluasi atau pengawasan kerja, yang terakhir atau yang ketiga sebagai alat untuk koordinasi kerja. Lalu yang secara khusus adalah sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Slide berikut ini ada anggaran dan realisasi biaya administrasi tahun 2019 PT Lautan Teduh Interniaga. Nah, yang pertama yaitu ada biaya gaji direktur dan manajer dengan anggaran Rp289.800.000 dengan realisasi Rp289.800.000. Jadi tidak ada selisih, jadi presentasenya yaitu 100%. Yang kedua ada biaya gaji karyawan dan staf administrasi dengan anggaran Rp2.027.400.000 dengan realisasi Rp2.099.850.000. Jadi selisihnya yaitu ada Rp72.450.000 dengan presentase 103,57%. Berikutnya yang ketiga ada biaya tunjangan direktur dan manajer dengan anggaran Rp47.160.000 dengan realisasi Rp47.160.000. Jadi tidak ada selisih, jadi presentasenya 100%. Yang keempat yaitu ada biaya tunjangan karyawan dan staf administrasi dengan anggaran yaitu Rp487.080.000 dengan realisasi Rp524.800.000. Jadi selisihnya yaitu Rp37.720.000, jadi presentasenya 107,74%. Dan yang kelima ada biaya lembur dengan anggaran Rp325 juta dengan realisasi Rp418.950 dengan selisih Rp93.950.250 dengan presentase 128,91%. Berikutnya yang keenam ada biaya THR dengan anggaran Rp129.580, realisasi Rp138.420, yaitu ada selisih Rp8.840 dengan presentase 106,82%. Yang ketujuh yaitu ada biaya reparasi dan pemeliharaan kendaraan kantor dengan anggaran Rp10.500 dan realisasi yaitu Rp16.983.500. Jadi selisihnya yaitu ada Rp6.463.500. Jadi presentasinya 161,75%. Yang kedelapan ada biaya reparasi dan pemeliharaan peralatan kantor dengan anggaran Rp4.500, realisasi Rp6.825.000 dan selisihnya yaitu ada di Rp2.325.000, jadi presentasenya yaitu ada 151,67%. Dan berikutnya yang ke-9 ada biaya reparasi dan pemeliharaan gedung, yaitu ada di anggaran ada di Rp7.500 dan realisasinya yaitu ada di Rp8.945.000 dan 600. Jadi selisihnya yaitu ada Rp1.445.600. Jadi presentasinya yaitu ada di 119,27%. Berikutnya yaitu ada biaya cetak dan ATK, yaitu ada anggaran dengan Rp4.500 dan realisasinya yaitu ada Rp5.905.050 dengan selisih Rp1.405.050. Di presentasinya yaitu ada di 131,22%. Dan yang berikutnya yaitu ada biaya listrik dan air kantor dengan anggaran Rp55 juta dan realisasi yaitu ada Rp52.045.050 dan selisihnya yaitu ada di Rp2.954.950 dan presentasinya yaitu ada di 94,63%. Berikutnya yaitu ada biaya telepon dan telegram kantor. Nah, di sini anggarannya itu ada
52.500.000 dengan realisasi 49.094.000 dengan selisih 3.406.000 dan presentasi dengan 93,51%. Yang berikutnya yaitu ada biaya perjalanan dinas kantor dengan anggaran 12 juta, realisasi 14.100.250 dan dengan selisih 2.100.250 tadi. Presentasinya yaitu ada 117,50%. Berikutnya yaitu ada biaya rapat dan pertemuan kantor dengan anggaran 11.200.000, realisasi 11.200.000, jadi tidak ada selisih dan presentasinya 100%. Berikutnya yaitu ada biaya akuntansi dan konsultan dengan anggaran 14.900.000, realisasi 14.900.000, jadi tidak ada selisih dan presentasinya 100% juga. Berikutnya ada biaya asuransi gedung, peralatan dan kendaraan kantor dengan anggaran 18.200.000, realisasi sama, tidak ada selisih, jadi presentasinya 100%. Biaya pajak gedung dan kendaraan kantor dengan anggaran 9.600.000, realisasinya juga sama dan tidak ada selisih, jadinya 100%. Yang berikutnya ada biaya sumbangan, yaitu dengan anggaran 14.500.000 dan realisasinya yaitu 14.890.000, jadi selisihnya 360.000, jadi presentasinya yaitu ada di 102,69%. Berikutnya yaitu ada biaya keamanan dengan anggaran 60.100.000, realisasi dengan harga 68.450.000, jadi ada selisih 8.350.000, jadi presentasinya yaitu ada di 113,89%. Dan yang terakhir yaitu ada biaya lain-lain, biaya anggarannya ada di 8.150.000, realisasinya di 8.536.50. Jadi selisihnya ada di 386.050 dan presentasenya 104,74%. Jadi total biayanya di biaya anggaran itu ada di 3.589.170.000 dan di realisasi ada 3.818.650.750. Jadi selisihnya ada di 229.484.750. Jadi presentasinya yaitu 106,39%. Hasil analisis anggaran dan realisasi biaya administrasi tahun 2019 baik Kerala dan Tegurantannya. Berdasarkan tabel analisa biaya administrasi umum tahun 2019 pada PT Kelautan Tujuan Taniaga diatur dari semua biaya administrasi yang dianggarkan pada tahun 2019. Realisasinya wajar dan melebihi anggaran yang telah direncanakan, yaitu pada divisi biaya gaji direktur dan manajer, biaya tunjangan direktur dari manajer, biaya rapat dan pertemuan kantor, biaya akuntan dan konsultan dan biaya asuransi gedung dan kendaraan kantor, dan biaya pajak gedung dan kendaraan kantor yang presentasi pencapaian realisasi biaya administrasi. 100% ada beberapa biaya administrasi umum yang pencapaian realisasinya kurang dari anggaran yang telah direncanakan, yaitu pada jenis biaya listrik dan air kantor 94,63%, dan biaya telepon dan telepon kantor 93,51%. Sedangkan biaya yang dicapai realisasinya lebih dari anggarannya yang telah direncanakan, yaitu pada jenis biaya gaji karyawan dan stok administrasi, biaya tunjangan dan stok kompensasi, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor, biaya perjalanan dan dinas kantor, biaya keamanan, dan biaya lain-lain 104,74%. Perkembangan efisiensi terhadap peningkatan kinerja supervisor periode tahun 2019. Efisiensi tidak inefisiensi 229.440.750 persen, 196,39%. Tahun 2020 efisiensi 30.637.000. Tahun 2021 efisiensi 39.126.565. Tahun 2022 efisiensi 350.829.100. Tahun 2023 efisiensi 422.655.800. Berdasarkan tabel perkembangan tersebut menunjukkan suatu perkembangan dari tahun ke tahun yang berhubungan dengan efisiensi dan itu supervisor terhadap penggunaan biaya administrasi umum pada tahun 2019 mengalami efisiensi karena adanya faktor atau lain yang terjadi, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2023 sebagian supervisor menjaga efisiensi terhadap penggunaan biaya administrasi umum.
Berdasarkan analisis anggaran biaya administrasi umum dan realisasinya, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan penggunaan anggaran biaya administrasi umum yang dikelola supervisor bagian keuangan dan administrasi umum, yaitu 106,39% dan 100,65%, 99,32%, 95,1%, dan 94,26%. Jadi, pada tahun 2019 memang mengalami penurunan, tetapi tahun selanjutnya lebih stabil dari tahun sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.